Kemarin disampaikan ada seorang laki-laki, pakaiannya putih, rambutnya hitam, datang pada Rasulullah SAW, di mana para sahabat tidak mengenal orang tersebut, kemudian mendekat kepada Rasulullah dan bertanya terkait dengan apa yang kemarin, yang pertama, masih ingat? Nah, bahwa pertama bertanya tentang Islam, gitu. Masih ingat, gitu? Apa itu Islam? Percaya? Pun betul. Kemarin dijawab oleh Rasulullah, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Rasulullah ditanya terkait dengan Islam, Rasulullah menjawab, Islam itu adalah jika engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji jika engkau mampu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait apa? Iman, ya. Rasulullah ditanya tentang iman, akhbirni anil iman. Jawabannya apa, Pak? Masih ingat? Iman itu adalah iman itu jawab Rasulullah, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi Rasulullah mengatakan, menjawab, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan-utusan Allah, percaya kepada hari akhir, dan yang terakhir percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya Rasulullah SAW. Maka Ibu, iman atau rukun iman ini kita harus melengkapinya dalam sama dengan rukun Islam. Ketika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka belum dikatakan sempurna Islamnya seseorang. Misalnya bulan Ramadan ini kita tidak puasa, padahal kita mampu, kita berarti belum disebut Muslim yang sempurna, dalam artian kita belum melaksanakan rukun-rukun Islam. Atau nanti terakhir di bulan Ramadan kita menunaikan zakat, zakat fitrah. Kita tidak melaksanakannya, atau tidak mampu, atau tidak mau melaksanakannya, padahal kita mampu. Maka itu juga kategori kita belum sempurna Islamnya kita. Sama dengan iman, kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat, tapi kita nggak percaya dengan Al-Quran misalnya. Maka di sini kurang sempurnanya iman kita yang tadi dikategorikan ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, hari kiamat, dan yang terakhir adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, syukur hari ini kita masih diberikan iman, yang dengan iman ini kita semuanya melaksanakan ibadah puasa. Yang dengan iman ini kita semuanya puasa Ramadan, yang dengan iman ini kita semuanya melaksanakan sholat. Kalau kita tidak beriman, kalau dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang yang beriman, mungkin kita tidak akan
berpuasa. Kenapa? Karena tidak ada iman di hati kita. Makanya sakit Bapak syukur iman ya. Syukur iman ini betul-betul harus dijaga dan jangan sampai sekali-kali iman ini hilang. Iman ini napa Pak? Terputus. Iman ini mengikis. Jenengan kalau sembahyang apa tuh? Sembahyang tarawih. Ini kita semangat napa mboten Pak? Saestu nggih. Semangat dari awal apa pas terakhir? Nek wis terakhir kate mari gitu. Dari awal sampai semangat sangat nggih. Luar biasa ya. Oke. Biasanya nek semangat itu nek akhir-akhir Pak nggih. Untuk makanya terkadang dihitungi bisa lebih loh. Bisa lebih loh. Langsung wah semangat gitu melok. Masya Allah, okay. Nah itu Pak, itu boleh dengan keimanan kita. Makanya nek sakit jangan sampai iman ini mengikis. Sehingga apa? Sehingga itu mempengaruhi ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan nek tadarus mari tarawih semangat apa? Semangat ya? Pak Sugeng ini luar biasa. Ya? Mari tarawih langsung tadarus. Pak Sugeng itu perasaan ya. Oh, ibu-ibu nggih. Ibu-ibu tadarusnya di rumah nggih. Sampai subuh nggih, Bu. Sampai subuh luar biasa. Nggih. Nek sakit nggih tetap dijaga nggih, Bapak Ibu iman ini pun. Kemudian yang ketiga, fa akhbirni. Ini pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga. Qala bika sapa rajul. Jadi orang yang tanya kepada Rasulullah tadi bertanya yang ketiga kalinya. Fa akhbirni 'anil ihsan. Fa akhbirni mugi memberikan kabar panjenengan ya Rasulullah. Anil ihsani ni ingsun anil ihsani terkait dengan ihsan. Jadi ini pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tanya tentang ihsan. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu anta'buda yen to ibadah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka kaya sak temene sira iku taro ningali sapa sira hu ing Allah. Jadi ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah, seakan-akan Allah itu apa namanya di hadapan kita, nah, di hadapan kita itu namanya ihsan. Fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira hu ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah iku yara ningali sapa Allah ka ing sira. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat engkau. Jika engkau tidak mampu untuk melihat Allah, maka seakan-akan Allah itu melihat engkau. Sakit Pak, teman-teman. Berarti jenenge kayak kita bekerja gitu ya. Ibaratkan kita bekerja, kalau ada majikan kita pribadi Pak, berani leha-leha Pak, buatan gitu, berani main HP gitu, nggak berani gitu. Kenapa? Karena kita dilihat oleh majikan kita, oleh tuan kita. Sama dengan ini Pak, kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah yang kita sembah itu ada di hadapan kita, atau kita ketika kita tidak bisa seperti itu seakan-akan Allah itu melihat kita. Ini susah Pak, susah saya setuju. Biasanya kita kalau sholat ada orang itu temenan ya, yo gitu. Allahu Akbar, khusyuk gitu. Tapi kalau sendirian Pak, nah ini yang susah gitu. Sendirian terus buat namarin nangis gitu. Lah, bagaimana
kita beribadah walaupun ada orang ataupun tidak, kita tetap fokus, tetap khusyuk beribadah kepada Allah. Nah ini kalau orang sudah bisa seperti itu, maka dia sudah melaksanakan yang namanya ihsan. Contoh yang lain Pak, sering saya sampaikan, ada uang 100.000 di tengah jalan, jenengan ambil monggo mboten? Diambil. Semen 100.000 diambil, terkadang 500 ripes ya diambil gitu, apalagi 100.000. Ketika sudah dengan ambil, terus dengan apakan? Apa? Tiga blonjo, oke. Tiga blonjo. Napa Pak? Biasanya napa? Jenengan ambil napa betul? Enak uang 100.000 tengah jalan, jenengan ambil betul. Diambil nggih. Terus jenengan buat apa? Didiamkan dulu, barangkali ada yang tanya. Maksudnya didiamkan di rumah. Jenengan woro-woro betul. Informasikan lewat WA RT misalnya. Siapa yang kehilangan uang 100.000 di bla 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 di jalan ini, tempatnya ini, di woro-woro Pak. Jangan didiamkan, podo mawon. Jangan didiamkan. Itu kalau 100.000 Pak. Lah kalau 500.000, 1 juta, ini sama, maksudnya sama. Jadi di woro-woro diinformasikan siapa yang kehilangan uang. Jadi sakit karena apa? Karena itu juga dalam rangka ka'annaka tarahu. Karena apa? Karena kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita ini berada. Bahkan Bapak Ibu pernah dalam satu riwayat yang cukup masyhur gitu, ada 2 orang yang diperintahkan untuk menyembelih. 2 burung ini, 1 orang dikasih, 1 orangnya dikasih. Yang pertama lari entah kemana, nggak ada orang, lihat kanan kiri, depan, samping, belakang nggak ada orang, langsung disembelih. Yang satunya Pak diberikan apa itu burung, kemudian dia diperintahkan untuk menyembelih, dia lari entah kemana. Ketika dia lihat ke kanan memang nggak ada orang, melihat ke kiri nggak ada orang, tapi dia itu merasa ada yang melihatnya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang kembali pada orang yang memerintahkan itu dan melaporkan tidak bisa memotongnya. Kenapa? Karena setiap saya melihat ke kanan memang tidak ada orang, ke kiri tidak ada orang, ke depan tidak ada orang, ke belakang tidak ada orang, tapi saya seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, cerita ini sesuai dengan hadis yang pernah kita bahas. Bunyinya ittaqillaha haitsuma kunta. Masih ingat nggih? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Tidak peduli itu ramai, tidak peduli itu tidak ada orang. Terus pokoknya dimanapun kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau masyarakat Sinoman dimanapun kita takut kepada Allah ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Bon. Lah ihsan tadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, tanya lagi Bapak Ibu. Laki-laki tadi tanya lagi. Fa'akhbirni, mongko berilah kabar panjenengan ya Rasulullah ni ingsun anisaati tentang hari kiamat. Berarti pertanyaannya pinten Pak tadi Pak dari awal. Pertama tentang Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempat apa? Hari kiamat. Tanya kapan itu terjadinya hari kiamat. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu utawi ora ana wong kang sing ditakoni anha saking sa'ah iku bi'a'lama
luweh ngerti minas sa'il tinimbang wong sing takon. Rasulullah menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih mengerti daripada orang yang bertanya. Dalam artian apa? Rasulullah mengatakan orang yang bertanya itu biasanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Itu jawaban Rasulullah. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti ketika ada orang bertanya tentang kapan hari kiamat, maka tidak ada orang yang bisa menjawabnya, tidak ada orang yang tahu kapan itu terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena setelah Rasulullah SAW ditanya kapan terjadinya, beliau menjawab, saya tidak tahu, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Dulu sempat viral film kiamat ya Pak, ada nggak? 2012, ditunggu sampai 2012. Terus ada lagi Pak, film Barat apa nih? Armageddon atau apa itu namanya? Itu nggih, ngoten nggih Pak Sugeng. Ini penggiat film Barat Sugeng. Itu. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Kok ada orang yang bisa ketika ditanya kapan terjadi hari kiamat, kemudian memastikan tanggal sekian, bulan sekian, maka kita wajib untuk tidak mempercayainya. Karena setelah Rasulullah tidak bisa menjawab terkait dengan hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu, qala fa'akhbirni, nah ini tanya lagi. Fa'akhbirni, berilah kabar panjenengan ya Rasulullah ni ing ingsun an amaratiha, tentang tanda-tandanya kiamat. Tadi ditanya hari kiamat, beliau tidak bisa menjawab, mengatakan bahwasanya yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Dalam artian orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kemudian orang itu tanya lagi, berilah kabar tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Qala jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya itu yang pertama antalida, ing yen to melahirkan sapa al-amatu budak wedok robbataha ing tuannya amat. Ini tanda pertama Bapak Ibu. Jadi ada seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Ini maksudnya apa? Dalam beberapa riwayat disampaikan banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, berani sama orang tuanya. Kalau kita baca koran, baca berita, itu banyak anak yang mohon maaf tidak dibelikan handphone, berani membentak ibunya, tidak dibelikan motor, berani untuk membunuh ibunya, mengeksekusi ayahnya. Nah, ini salah satu tandanya Pak, ciri-cirinya atau tanda-tanda hari kiamat, dan ini sudah banyak sekali kita lihat. Jadi fenomena yang ada, anak berani sama kedua orang tuanya, berani sama ayahnya, berani sama ibunya, ini adalah salah satu tanda bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Entah itu kapan. Sangat difahami Pak ya? Nah, ini maksud dari antalida al-amatu rabbataha. Jenengan punya anak, terus jenengan bekerja, titipkan siapa? Boe, baik gitu nggih. Nggih ngoten nggih Pak nggih. Misalkan ini Pak Zaki kerja nggih, sama istri bekerja, yo gari titipkan sama. Baik kan nggih. Ibu lah misalnya kan. Itu terjadi ya. Saya terkadang juga seperti itu. Tapi walaupun karena kita biasanya lebih nyaman ya Pak nggih, daripada dititipkan pada orang lain. Buat nopo-nopo saja, cuman nggih kirang etis lho, ibu wis koyo ngono sorone, ibu wis koyo ngono atau bapak wis koyo ngono napa susahnya kok kita tambah nitip anak pada mereka. Tapi biasanya mereka juga menawarkan diri, wis tak mau nyai daripada dimong wong liya.
Karena apa? Dan kita biasanya itu lebih aman, merasa aman, lebih merasa tentram gitu jika yang merawat anak-anak kita itu, kalau kita tidak di rumah, itu adalah kedua orang tua kita. Ngoten nggih Pak nggih. Ngoten nggih. Wis pun mboten napa-napa, tapi ngene saged nggih ibuke niku sing Jawa. Gak ngeten niki misalnya riyo ini dengan tumbasaken emas 1 kilo. Oke. Utawa tumbasaken, kalau bapak tumbasaken sarung nggih. Oh, sarung nek biyen nggih. Sarung pokoknya sing pantes lah nek saged. Ibu nggih tumbasaken napa wis dalam rangka untuk itu. Walaupun sebenarnya mereka juga tidak minta. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, wa antara al-khufata al-awrata al-alata ri'a asyai. Jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki, tak berpakaian, fakir dan pengembala domba. Jadi ngeten Pak, ini maksudnya kita banyak menjumpai, mohon maaf, orang yang sekiranya dari sisi ekonomi itu kurang, tapi kemeliting ya hidupnya nih loh. Nah, ini maksudnya gimana? Supaya kita paham. Jadi dari sisi ekonomi ya gak punya, terus utang nadi utangnya akeh, tapi kemeliting, gaya hidupnya tinggi, high class misalnya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, itu diantaranya ciri tanda-tanda kiamat. Kemudian sumang tolako falabisa malian. Sumang tolako, setelah bertanya itu, orang tadi itu pergi berlalu, berlalu tanpa kata. Iya Pak, berlalu tanpa kata. Ketika sudah bertanya 5 pertanyaan, kemudian dia itu berlalu tanpa kata, meninggalkan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Umar, ata dari manisail, wahai Umar, tahukah kamu ada dari ono to ngerti sapa sira man iku sapa asail utawi wong kang takon. Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya? Qultu, kata Umar, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya itu yang lebih paham. Qala, ngendika sapa Rasulullah, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya fa'innahu sak temene orang tadi yang bajunya putih, rambutnya hitam, tidak diketahui kapan datangnya, kemudian datang kepada Rasulullah dan bertanya beberapa pertanyaan, ikut Jibril. Siapa? Malaikat Jibril. Ata mustaqo sapa Jibril kum ing sira kabeh, yu'allimu mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama kalian. Jadi Bapak Ibu yang tanya kepada Rasulullah SAW itu adalah malaikat Jibril. Tadi bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang hari kiamat, kemudian bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat.